Pada kali ini, kita akan membahas satu saham dari sektor konsumer non-siklikal yaitu PT Charon Pokpan Indonesia terbuka dengan kode saham CEPIN. Berikut sejarah panjang CEPIN. Charon Pokpan berawal dari tahun 1921, ketika saudara imigran Cina, Chia Ekchor dan Chia Siwoi memulai toko benih bernama Chia Taichung di pecinan Bangkok. Pada masa pemerintahan Raja Rama ke-6, mereka mengimpor benih dan sayuran dari Cina dan mengekspor babi dan telur ke Hong Kong. Pada tahun 1950, toko tersebut mulai mengkhususkan diri dalam mengekspor pakan ternak terutama untuk ayam. Ketika ekonomi Thailand diliberalisasi pada tahun 1970, Grup CP memasuki berbagai negosiasi bisnis dengan beberapa bank besar Thailand, pemerintah Thailand, dan perusahaan asing. CP Group akan memasok ayam dan memberi makan petani Thailand serta mengajari para peternak bagaimana cara beternak ayam, sementara para petani akan menjual kembali ayam yang sudah dewasa ke CP Group. Kemudian perusahaan ini meningkatkan cakupannya dari menjual benih sayuran dengan merek dagang Ruabin, menjadi produksi pakan ternak di bawah dua putra tertua Ekchor yaitu Jaran Ciaravanon dan Montri Ciaravanon. Lalu selanjutnya, perusahaan ini mengintegrasikan bisnisnya mencakup peternakan, pemasaran, dan distribusi di bawah Danin Ciaravanon. Pada awal 1990, CP Group memimpin sekitar 200 anak perusahaan di China. CP Group berkonsolidasi menjadi 3 jalur bisnis di bawah merek utama yaitu makanan dengan CP Food, retail dengan 7-Eleven, dan telekomunikasi dengan True. Charon Pokpan adalah sebuah konglomerat Thai yang berbasis di Bangkok. Perusahaan tersebut merupakan perusahaan swasta terbesar di Thailand dan salah satu konglomerat terbesar di dunia. Perusahaan ini menggambarkan dirinya memiliki 8 lini bisnis mencakup 13 kelompok usaha. Pada tahun 2020, grup ini memiliki investasi di 21 negara. Charon Pokpan Indonesia adalah anak perusahaan dari perusahaan asing yakni Charon Pokpan Overseas Investment Corp Limited Hong Kong. Pihak asing menanamkan modal dengan pengusaha Indonesia untuk mendirikan PT Charon Pokpan Indonesia semula bernama PT Charon Pokpan Indonesia Animal Feed Milk Corp Limited. Berikut info dan fakta seputar CEPIN. CP Group memiliki monopoli virtual atas pasokan ayam dan telur di Thailand. Perusahaan ini dikenal dengan integrasi vertikal, berekspansi ke beberapa jalur bisnis, menambah peternakan, rumah potong hewan, produksi makanan olahan dan kemudian rantai restorannya sendiri. CP Group memperluas ekspor formula pertanian kontrak mereka secara internasional, ke seluruhan Asia Tenggara dan seluruh dunia ke Meksiko, Taiwan, Portugal, Tiongkok, Indonesia, Turki, dan Amerika Serikat. CP Group mengakuisisi saham di Telkom Asia, sebuah perusahaan patungan dengan perusahaan telekomunikasi Amerika Serikat yaitu Ninex Corporation, untuk membangun dan mengoperasikan 2 juta saluran telepon di Bangkok dan senilai sekitar 3 miliar US dollar. Grup CP juga mengakuisisi kepentingan dalam peluncuran satelit, televisi kabel, dan layanan telepon seluler. Berikut kegiatan usaha yang dimiliki CEPIN. Kegiatan usaha perusahaan salah satunya adalah pakan ternak yang diproduksi oleh 7 fasilitas. Kemudian kontribusi produksi lain ada day-old chicks yang diproduksi oleh beberapa pembibitan milik anak perusahaan, dan perusahaan juga melakukan penjualan makanan olahan yang diproduksi oleh beberapa fasilitas pengolahan daging ayam. Berikut anak usaha yang dimiliki CEPIN. Kegiatan anak usaha yang berafiliasi langsung dengan perusahaan melakukan sejumlah produk meliputi pembibitan ayam, industri sayur dan buah-buahan beku. Salah satu merek makanan olahan Fiesta, dan Cem juga menjadi bagian dari perusahaan ini. Berikut penghargaan yang diraih CEPIN. Charon Pokpan Indonesia berhasil menyabet penghargaan sebagai perusahaan terbaik sektor peternakan dalam ajang Bisnis Indonesia Award 2020, terlepas dari kinerja yang menurun selama pandemi.
Emiten berkode saham Cepin ini, menjadi emiten terbaik di kategori sektor ikan, daging, dan produk unggas dalam ajang Bisnis Indonesia Award 2023. Cepin bersaing dengan PT Japfa Comfits Indonesia untuk kategori ini. Caron Pokpan Indonesia Balaraja kembali meraih penghargaan dari pemerintah Kabupaten Tangerang, karena telah berkontribusi dalam pembangunan melalui program Corporate Socialist Responsibility. Berikut komposisi pemegang saham yang dimiliki Cepin, yaitu, Caron Pokpan Indonesia Group memegang kepemilikan sebesar 55,53%, masyarakat non-warkat sebesar 40,13%, masyarakat warkat sebesar 4,34%, dan saham treasury sebesar 0%. Berikut profil saham Cepin. Perusahaan didirikan pada tanggal 7 Januari tahun 1972. Dengan bisnis usaha pakan ternak, perusahaan mulai mencatatkan namanya di bursa pada tanggal 18 Maret tahun 1991, dengan harga Rp5.100 per lembar, dan jumlah saham yang beredar sebesar 2.500.000 lembar. Berikut kinerja keuangan Cepin. Perusahaan mencatat laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sepanjang 2022 yaitu, anjlok sebesar 19,03% menjadi hanya Rp2,94 triliun dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp3,63 triliun. Penjualan perseroan dikontribusi oleh segmen ayam pedaging yang naik 18,82%. Menjadi Rp31,96 triliun, dibandingkan dengan Rp26,90 triliun pada tahun 2021. Kemudian segmen pangan ternak yang turun 4,46% menjadi Rp13,62 triliun dibandingkan tahun 2021 yang sebesar Rp14,25 triliun. Sementara, beban pokok penjualan perseroan juga naik menjadi Rp48,72 triliun pada 2022, dari tahun 2021 yang sebesar Rp43,55 triliun. Kenaikan beban pokok tersebut terutama disumbang dari pos bahan baku yang mencatatkan kenaikan sebesar 12,34% secara tahunan menjadi Rp41,21 triliun dibandingkan dengan 2021 sebesar Rp38,6 triliun. Adapun aset Caron Pokpan tercatat naik 12,41% menjadi Rp39,84 triliun per Desember tahun 2022, dari Rp35,44 triliun pada tanggal 31 Desember tahun 2021. Sedangkan liabilitas Caron Pokpan juga meningkat sebesar 31,31% menjadi Rp13,52 triliun dari sebelumnya Rp10,29 triliun. Berikut historis dividen yang dimiliki Cepin. Perusahaan cukup rutin membagikan setiap tahunnya dengan yield rata-rata sebesar 2%, dihitung dari perbandingan harga saham di tahun yang sama. Pembagian secara rutin ini menggambarkan kinerja keuangan yang baik bagi Cepin di mana laba yang didapat terus meningkat. Berikut potensi Caron Pokpan di masa depan. Pertama, Cepin menetapkan target yang lebih tinggi untuk segmen produk unggas olahan. Manajemen mengatakan, perusahaan mengharapkan bisa mencapai kenaikan 20% dalam setahun untuk segmen bisnis tersebut, seiring dengan investasi besar yang telah disiapkan untuk memperkuat kapasitas pengolahan. Kedua, Cepin memiliki kemampuan untuk menciptakan efisiensi dengan menerapkan sistem pengelolaan baru.
Hal ini menjadikan imbal hasil penjualan daging ayam bisa lebih menguntungkan perseroan, sehingga bisa berimbas positif terhadap keuntungan perseroan ke depan. Dan ketiga, Cepin mengalokasikan capital expenditure alias belanja modal sebesar 2,5 triliun rupiah untuk pengembangan fasilitas produksi pakan ternak berupa pabrik. Dengan adanya pabrik baru ini, maka kapasitas produksi pakan ternak Cepin akan naik menjadi 6,5 juta ton sampai 7 juta ton per tahun, dari sebelumnya hanya 5,5 juta ton per tahun. Kemudian alokasi capex lain yakni sekitar 25% sekitar 600 miliar rupiah digunakan untuk budidaya perunggasan. Sekian pembahasan kali ini dari PT Charon Pokpan Indonesia Terbuka. Semoga bisa memberikan penjelasan untuk lebih cermat dalam memilih perusahaan sebagai investasi.